Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada yang mau bantu ibu untuk memimpin doa? Ria atau Bayu yang mau? Oke, Bang Bayu boleh bantu. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bang Bayu. Sama-sama Ibu. Sesuai yang sudah kita sepakat minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Tapi sebelum ke sini, sekarang ibu mau tanya, kalian udah sarapan belum? Belum. Siapa yang sudah? Oke, Desti sudah. Terus sudah yang lain belum? Belum. Pantesan masih pagi besok sebelum berangkat sekolah diusahain sarapan dulu ya. Oke. Sekarang dicek dulu badannya, seragamnya rapi atau belum? Oke, sudah rapi ya. Sekarang dilihat di sekitarnya ada sampah nggak? Kalau ada sampah boleh dibawa keluar dibuang ke tempat sampah. Bukan ya. Nanti boleh sekarang disimpan dulu ya. Oke. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ruby. Hadir Ibu. Bagus. Hadir Ibu. Elis. Hadir Bu. Oke. Desti. Hadir Ibu. April. Hadir. Rifda. Nida. Hadir. Maaf ya, ibu suka semua, namanya begini. Oke, hadir semua ya. Oke, karena kita udah tahu kita mau belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu kan bernapas. Pada pembelajaran IPA kelas 7 kemarin kan kita udah belajar ya, makhluk hidup itu punya ciri apa aja? Hari ini kita mau belajar tentang bernapasnya. Ada yang bisa bantu sebutkan organ-organ pernapasan yang kalian tahu? Hidung. Mulut, paru-paru. Enggak apa-apa. Yang sarapan. Oh iya, tadi sarapan. Kamu udah sarapan ya, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Setiap jawaban itu merupakan bentuk keberanian mereka. Oke? Itu harus kita apresiasi. Tapi nanti kita cek lagi khusus itu buat organ pernapasan atau pencernaan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, kalian napas pakai apa? Mulut karena pilek. Mulut karena lagi pilek. Terus kalau habis dari mulut atau dari hidung itu napas kemana? Napasnya lewat mana? Kira-kira. Lewat air, Bu. Kerongkongan. Nanti kita cari tahu ada bedanya nggak tenggorokan sama kerongkongan, yang benar yang mana ya? Ya, Bu. Terus tadi kata Ninja itu napas pakai mulut karena bilang, tapi kenapa kita itu hampir dalam 24 jam itu napasnya seringnya pakai hidung bukan pakai mulut? Biar gak paham. Biar nggak makan kayak ikan dan ikan koi. Jadi kan kelaparan makan ya. Nah, kita cari tahu kenapa sih manusia itu walaupun bisa napas pakai mulut tapi seringnya napasnya bukan seringnya ya, selalu tuh sebenarnya pakai hidung. Mungkin karena limbangnya juga. Oh iya, kalau mulut lubangnya satu ya. Oke, bisa. Gak apa-apa. Mungkin itu benar ya. Jadi karena lubangnya
melalui pengamatan video, gambar, model sistem pernapasan dan diskusi kelompok. Peserta didik kelas 8 mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia, menjelaskan fungsi setiap organ, serta menyusun urutan jalannya udara dari hidung hingga alveolus dengan ketepatan minimal 80% berdasarkan asesmen formal. Oke, terima kasih Mbak Desia. Tepuk tangan dulu Mbak Desia. Nah, jadi itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, ini yang pertama. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi yang tadi. Kenapa hidung itu jadi organ yang pertama buat manusia itu bernapas? Kenapa nggak langsung paru-paru atau langsung ke tenggorokan? Kenapa ke hidung dulu, dan kenapa udara itu nggak langsung ke paru-paru? Jadi apakah ada organ lain yang dia lewati dan itu fungsinya untuk apa? Nah, sekarang ayo kita berkelompok dulu. Nanti mejanya boleh berbentuk letter U. Nah, setiap kelompoknya itu duduk sesuai di bagian yang mana kelompoknya. Nah, setiap kelompok boleh milih mau duduk nanti yang di tengah atau yang di samping. Oke, mulai sekarang. Berarti ini ditata, Bu? Iya, ditata dulu. Ya, ditata ambil. Ya, siapa yang mau duduk di depan? Oke, ini berempat. Oke. Udah nyaman belum tempat duduknya? Sudah. Pakai kursi dulu. Boleh diambil. Kebetulan itu berdiri kayak oke. Saya nggak mau sama Pak. Kenapa? Ada yang mau tukar nggak? Enggak. Kenapa ngejahatin ya? Apa aja nggak boleh jahat ya? Jono ya. Oke. Nanti kalian kan ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, setiap anggota kelompok itu punya perannya masing-masing. Kalau ini kan berempat, nanti bisa langsung satu orang satu peran. Nah, yang bertiga boleh nanti satu orang sebagai pembaca dan pemahamannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, ini lembar kerja kalian. Di sini Ibu sudah menyiapkan sumber belajar yang berbeda. Yang pertama itu ada poster, yang kedua nanti ada artikel, yang keempat ada videonya, yang ketiga ada video, terus nanti yang keempat ada modelnya. Nah, setiap kelompok boleh memilih mau pakai yang mana. Model boleh? Boleh, berarti yang tengah pakai model ya. Oke, ini. Terima kasih, Bu. Ya. Kelompoknya Pak Bayun mau pakai sumber belajar yang mana? Ini masih ada 3, boleh dipilih ya. Mana yang kalian suka, yang lebih baik. Kelompok tersebut juga boleh ya. Kalau mau lihat itu boleh Bu nanti. Boleh, nanti setelah mereka selesai kamu boleh lihat juga. Oke. Loh, kan sudah dibagi perannya, harus dibagi tugasnya. Kamu sebagai apa? Kelompok 3. Anggotanya dari aja, Bu. Ya. Oh, nggak boleh. Nah, dibagi. Mas Sil juga mau jadi apanya? Yang double enak. Iya. Harus double. Harus apa perannya? Belum. Bayun jangan Mbak Merida terus. Enggak ya. Waktu pekerjaannya 10 menit cukup. Oke, 10 menit dari sekarang ya.
Kok ini kan pilihan ganda? Bukan, itu bukan pilihan ganda. Apakah ada yang kesulitan? Easy. Oke. Mama ini tertimbal bu, anak neutron dia. Oh, anak neutron. Jadi udah paham ya? Udah lah, bola kanan. Ibu ini langsung lanjut aktivitas berapa? Tadi udah mengerjakan yang mana? Udah. Oke, berarti yang bawahnya tahap 2 kita semua dulu. Itu buat apa? Ini ada kendala nggak? Ibu, Sumbernya itu kamu bebas, kalian bebas milih yang nyaman yang mana. saja. Salah satu cukup mau lihat videonya aja boleh, masternya boleh, artikelnya boleh, bebas. Kamu mau lihat apa Mama ini? Aku lihat artikel aja. Oke, artikel. Aktivitas 2 udah semua? Sudah Ibu. Kelompok 2 udah, kelompok 1 udah? Udah, kelompok 3? Sudah. Oke, sekarang coba diperhatikan tahap ketiga. Tahap ketiga, coba dilihat. Di situ kan ada tunjukkan pemahamanmu. Nah, di situ ada perintah setiap peserta didik, setiap murid pilih satu produk buat mempresentasikan hasil belajarnya. Kalian bebas mau bikin poster boleh, mau bikin mainan boleh, artikel boleh, infografis, presentasi juga boleh, atau mau bikin video singkat juga boleh. Jadi bebas ya, pilih salah satu, kalian mau yang mana. Bu, Dede katanya pengen makan. Rio mau bikin enam-enamnya boleh, kalau mau nggak apa-apa. Tapi sekarang satu dulu, 5-nya di rumah ya. Yo. Dia kalau mau lagi. Saya juga nggak tahu Bu. Dia mau sendiri aja. Tambah itu pun nggak boleh dia kayak gitu sama temannya. Kamu nggak nafas, cuma jahilnya boleh dikurangin ya nak. Sudah video. Gue refleksi itu di sini. Refleksinya nanti isinya ya. Boleh, bebas ya. Yang kalian pakai sebagai sumber belajar, nggak harus kalian pakai itu juga buat hasil belajarnya. Oke? Contohnya misal kelompoknya Mbak Nidia ini kan pakainya model. Nah,
belajarnya sumbernya pakai model. Kalau tugas kalian di akhir nanti mau pakai poster, mau pakai artikel, boleh. Nggak harus sama. Oke, Bu. Ini kok nggak sabar Sudah semua? Belum. Belum. Ya. Anaknya ya. 5 menit lagi ya. Kalian bikin produk apa? Video. Video. Tapi video. Kan masing-masing. Kalian bikin video semua. Loh, gimana sih kelompok tiga? Enggak putus. Itu kelompok 3, ini kelompok Oh. 1. Aku kira ini kelompok sendiri. Bikin video. Bagus. Main-main. Alis? Mana yang paling nyaman buat kamu? Selesai? Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke. Buat presentasi, siapa yang mau presentasi? Rio, Bu. Rio mau? Ah, Bu, Rio, iya. Iya. Oh, Rio udah bawa laptopnya ya? Main dulu. Orang Iya. Boleh sekarang Rio maju mempresentasikan apa yang kamu bikin. Sini ke depan. Oke, yang lain kalian perhatikan ya. Rio mau menampilkan sini. Iya. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi, Rio. Saya dapat kesempatan untuk menyampaikan pemahaman yang telah saya dapatkan di diskusi kelompok sama Pembayun sama Erika. Tadi apa namanya, untuk mengerjakan LKM-nya kami pakai video tadi ya kan? Pakai video. Tapi saya untuk produknya saya nggak bikin video karena saya lebih cocoknya bikinnya poster. Nah ini saya coba bikin posternya kurang lebih kayak gini. Jadi saya akan coba saya menjelaskan juga Bu. Boleh ya, pemahaman bagaimana. Oke, jadi urutannya pertama masuk dari mulut kalau pilot dari dia. Ternyata boleh pakai mulut, cuman ini dia. Dia dengarkan. Mas Rio lagi presentasi di depan ya. Jangan ngobrol sendiri sama leader. Iya, Mas Rio boleh dilanjut. Kan tadi ini dia pakai mulut, coba praktekkan aja. Bisa nggak? Maaf. Sebenarnya bisa, cuma kurang setelah membaca ternyata kalau pakai mulut kurang bagus. Karena apa? Karena di sini itu udah didesain lubangnya juga ada, buat masuk atau buat keluar. Enggak gantian ya. Dua-duanya buat masuk.
hidung itu punya fungsi lain. Jadi fungsinya itu pertama, karena dia organ pertama, udara itu masuk ke tubuh, jadi dia menyaring lewat apa? Lewat rambut-rambut hidung. Kalau di mulut kan nggak ada, jadi kalau pakai mulut udaranya masih kotor. Terus di hidung juga udaranya itu dilembabkan sama disesuaikan suhu udaranya. Jadi ketika masuk ke bagian berikutnya atau masuk ke tubuh hidung, udaranya udah benar-benar sesuai dengan kondisi tubuhmu seperti itu. Terus nanti masuk ke paru, terus nanti sampailah ke paru-paru. Nah tadi kan si April bilang khusus ya tadi. Iya. Mungkin April bilang khusus karena ketika kentut udara ya kan? Tapi ternyata beda April. Mereka apa ya? Tadi di video itu khusus tuh nggak masuk ke apa namanya organ pencernaan, itu kan? Maksudnya pencernaan gitu. Mungkin kamu kentut karena masuk angin kan deh. Misalnya kita makan, terus gas-gas apa dari ya di lambung itu kan materi kita kemarin kamu belajar nggak sih? Nggak belajar. Nah gitu ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, dari Mas Rio kita udah dapat 2 jawaban ya tadi. Yang pertama apa? Kenapa kita napasnya pakai hidung? Karena bisa disaring. Terus tadi suhunya sesuai ya sama suhunya. Terus jawaban kedua tadi dari Mas Rio apa? Kalau khusus itu bukan organ napas. Mbak April gimana, udah menjawab? Menjawab. Masih ada tiga. Oke, sekarang masuk ke penguatan ya. Jadi sistem penguatan itu merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk proses pembentukan energi di dalam sel. Nah, yang pertama tadi ada hidung. Nah, ini bulunya ini yang berguna buat menyaring udara. Iya, kayak sikat ya. Jadi fungsinya memang untuk apa tadi? Membersihkan, menyaring. Lantas ada upil ya Bu ya? Iya, betul. Nah, upil itu merupakan kotoran atau debu yang masuk ke hidung lalu disaring sama bulu hidung atau rambut hidung. Nah, mengeluarkan. Oh, berarti apa mungkin badan dia itu terkena banyak polusi, jadi upilnya banyak. Iya, baik dong. Baik Bu ya. Iya, semua nggak pakai masker. Nah, Kalau saya sih pakai mobil. Jadi kalau nggak pakai mobil kita bisa pakai masker ya. Untuk menghangatkan udara, nah jadi suhu yang masuk, udara yang masuk itu suhunya juga harus disamakan sama tubuh dan melembabkan udara. Nah, nanti ada juga setelah dari hidung itu masuknya ke faring, laring, dan trakea. Diingat-ingat F sama L duluan mana? Jadi biar nggak ketukar, ingat dulu faring baru laring. Kalau faring itu menghubungkan rongga hidung, jadi dari rongga hidungnya ke tempat pita suaranya. Baru nanti trakea. Nah ini namanya trakea. Trakea itu tulangnya tulang hewan ya. Fungsinya dia udaranya itu bebas masuk gitu. Nah di trakea ini juga ada rambut-rambutnya tadi namanya silia. Jadi nggak cuma di hidung disaringnya, tapi di trakea juga masih disaring kembali. Udah paham Bu? Oke, udah. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus tuh percabangan ini ya. Nah, ini bertiga, terus ini namanya bronkus cabangnya. Ya bisa dianggap seperti gangnya di bronkus. Nah yang ini gelembung-gelembung ini namanya alveolus. Jadi oksigen yang masuk itu ditukarnya di alveolus. Nah, udah bosan belum? Ngantuk nggak? Oke, sekarang berdiri dulu. Ayo kita nyanyi. Bukan. Kan kita nggak belajar ngantuk.
Jadi kita nyanyi papanya ada. Oh iya. Iya. Kalau Mas suka hati tahu kan nadanya? Mas suka hati tepuk tangan. Nah, akhirnya diganti jadi ini. Awal udara masuk lewat hidung. Turun ke laring-laring dan pakaian. Masuk ke dalam bungkus bercabang bronkiolus, berakhir dalam alveolus. Nah, ada yang mau bantu yang di depan? Iya. Sama Bayu, sama Bayu. Lagi batuk ibu. Rinda. Rinda, Bu. Ya, udah sama Rinda. Nggak mau. Iya, kalau pegang-pegang. Sini, Pak, kita Nggak lihat. mau. Ini aja, Bu. Film. Gila bu, soalnya lagi musik gila. Terus Ibu aja. Ya, di sini Pak Bayu berdua. Sama Ibu ya? Anak emak nih ya. Apa-apa ini. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, Bayu nanti langsung sudut pegang hidung. Berarti kalau paling-paling ke tenggorokan, oke? Oke. Ini di sini. Berarti ya. Nah, jangan ya. Oke, 1, 2, 3. Awal udara masuk lewat hidung. Turun ke laring-laring dan pakaian. Masuk ke dalam bronkus, bercabang bronkiolus, berakhir dalam alveolus. Udah semangat belum? Udah? Boleh duduk lagi. Sudah gak ngantuk ya? Nggak mau. Sekarang siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya. Mas Bagus mau? Ya, boleh bu. Boleh, Nah, silakan. jadi tadi kan kita udah belajar nih tentang apa sistem pernapasan. Jadi hidung tuh menjadi organ pertama kan tadi kan dibilang ada Mbak dia tuh bilang kalau bernapas tuh pakai mulut. Nah ternyata tuh hidung tuh menjadi organ pertama yang dilalui udara karena berfungsi sebagai penyaring karena di dalam hidung tuh ada rambut halus dan lendir. Iya, betul. Nah, langsung juga di hidung juga tuh sebagai penyesat udara karena kan udara di luar tuh kadang beda. Nah, jadi di hidung tuh di netralisir ya. Iya. Nah, yang kedua tuh udara tidak langsung ke paru-paru karena setiap organ pada sistem pernapasan memiliki fungsi khusus untuk mempersiapkan udara yang akan aman dan sesuai bagi paru-paru seperti itu. Oke, terima kasih kesimpulannya Mas Bagus. Yang lain apakah sama kesimpulannya? Sama. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kesimpulan. Sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Tadi ada berapa jenis sumber belajar yang kalian pakai? 3. Yang pertama? Kosan. Empat. Jadi 3 ada 4. 4, apa aja? Kosan, artikel, video. Artikel, video, dan Model. yang terakhir ada model. Oh, iya. Oh iya, nggak kelihatan ya Mas? Ini gimana sih ini? Yo tadi kan mau video gimana sih Mbak Yud? Oke, nah dari keempat ini mana yang paling kalian suka? Model, satu model. Video kok video. Kalau Kakak Bayu tetap suka yang video, kalau kelompok itu Poster. suka yang poster. Nah, jadi berarti untuk pertemuan selanjutnya Ibu juga akan menyediakan sumber belajar yang bervariasi lagi buat kalian. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai mekanisme sistem pernafasan. Jadi kalau tadi kita belajar di organ sama fungsinya, besok kita belajar pernafasan itu gimana sih prosesnya? Berarti yang ini Bu, inhalasi
Excel itu. Iya betul, Intel Excel. Pintar sekali. Terus Belajar ya. Ada di bawah kamu. Neutron. Beda kelas sih. nah, setelah itu ada satu materi lagi tentang bagaimana kita menjaga kesehatan sistem pernafasan dan beberapa jenis gangguannya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sirena. Iya, terima kasih. Makasih ya Ovi. Ya, makasih ya Ovi.